Literasi. Tema keempat. B. Menyusun laporan hasil diskusi buku tentang topik tertentu. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 7. Menilai isi dia buku fiksi kumpulan, cerita pendek atau kumpulan puisi, dan satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari buku ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menilai isi buku fiksi dan buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kedua, menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik. Untuk menilai isi buku non-fiksi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, keaslian ide, tergolong karya asli, jiplakan atau terjemahan dan buku lain yang pernah terbit. Kedua, bentuk, bagaimana format buku itu, termasuk kertas, ilustrasi cover, jenis, huruf, atau lainnya. Ketiga, isi dan bahasa, dari segi isi, menulis, resensi memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Dari segi bahasa, penulis mencermati penggunaan bahasa apakah mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pembacanya. Berikut langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika hendaklah meresensi buku. Pertama, membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Kedua, menandai bagian-bagian buku yang memerlukan perhatian khusus, yaitu sebagai berikut. A. Tema buku yang diresensi serta deskripsi buku secara lengkap. B. Siapa penerbitan yang menerbitkan buku itu, kapan dan di mana diterbitkan, tebal, jumlah bab dan C. Siapa pengarangnya. D. Pengholongan atau bidang kajian buku itu, ekonomi, teknik, politik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat, bahasa, sastra, atau lainnya. Ketiga, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Keempat, menentukan sikap atau penilaian terhadap buku tersebut. Kelima, mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar-dasar dan kriteria-kriteria yang telah kamu tentukan sebelumnya. Berikut contoh penilaian buku fiksi dan buku non-fiksi. Laporan diskusi yang membahas buku, atau sering disebut dengan kegiatan bedah buku, harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, format laporan dapat dipahami. Kedua, laporan merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan. Ketiga, laporan ditulis dengan bahasa yang lugas. Keempat, laporan disertai data-data yang akurat. Kelima, laporan harus disajikan sesuai kebutuhan. Keenam, laporan harus memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan. Ketujuh, laporan tidak menimbulkan kerancuan dan tidak menimbulkan pertanyaan. Kedelapan, laporan harus lengkap dan utuh. Berikut contoh laporan hasil kegiatan bedah buku non-fiksi dengan judul Kiat Pembacaan Puisi Teori dan Terapan. Evaluasi. Pertama, sebutkan 8 hal-hal dalam bedah buku laporan diskusi. Kedua, sebutkan 4 laporan diskusi kegiatan bedah buku. Ketiga, sebutkan 5 langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika hendak meresensi buku. Keempat, sebutkan 3 kriteria yang digunakan dalam menilai isi buku non-fiksi. Kelima, sebutkan isi dari identitas buku non-fiksi.